Oke. Kita coba untuk Minimes terlebih dahulu. Dan sorry ya, tadi sempat live restream dulu gitu. Jadi ini adalah restream dulu guys. Jadi biar restream dan menata layout lagi tadi aku. Oke, halo Mas Giting, bikin apa Mas? Bikin ini Mas, masih perlightingan duniawi. Ya, masih perlightingan duniawi. Dan aku mau nyoba latihan-latihan lagi. Kok agak delay ya? Agak delay. Previewku agak delay. Enggak sih. Masih seputar yang kemarin ya, bikin lighting ya, latihan lighting ya, karena aku pun juga masih belajar ya guys ya. Jadi apa namanya, kita masking manja terlebih dahulu di sini untuk rambutnya si Halan. Oke, di sini udah oke, ini harusnya orange oke sih. Gitu. Jadi ya tadi iseng untuk mirroring ke YouTube ya kan. Cuman ya tampilannya pasti bakal kecil gitu kalau misal di Photoshop gitu kan. Oke, kita balik lagi untuk fokus ke sini aja. Balik lagi, cuman aku belum tahu nih nanti bakal gimana nih untuk nextnya gitu loh. Harusnya sih aman-aman aja ya. Oke, tes 1 2 3. Oke, aman. Kita seleksi terlebih dahulu si Halan. Gimana perlightingan Mas? Sudah mantap. Nah, ini mau aku belajar lagi. Belum mantap. Menurutku belum mantap. Aku belum mantap. Belum apa ya? Belum sesuai dan belum, ya memang harus belajar. Gak mungkin satu kali coba langsung jago tuh, gak mungkin gitu loh. Wih, Mas Angga, terima kasih banyak Mas Angga. Selamat datang, izin absen Mas. Siap Mas Angga. Kita coba untuk layer mesh terlebih dahulu. Wih, dikasih mawar 21 ya. Banyak sekali Mas, terima kasih, berkah selalu Mas, dilancarkan rezekinya. Pamit Mas, gitu doang Mas. Astagfirullah. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin konsep kayak gimana? Belum tahu mau dibikin konsep kayak gimana ya. Mas bikin rimlet pakai apa? Rimlet tuh yang kayak kemarin ya, bahasanya tuh rimlet ya. Ada 3 layar yang harus di ini sih. Ada 3 layar yang harus di apa namanya ya, dibikin buat bikin yang kayak kemarin itu loh, yang aku upload si siapa kemarin? Lupa. Si JIDes. Nah itu ada 3. Nah ini aku mau latihan lagi. Ini mau dibikin konsep kayak gimana aku juga belum tahu. Yang penting fotonya dihapusin dulu aja, apa namanya, diberesin dulu aja. Latihan lighting lagi. Cek IG audition. Oke Mas, siap, nanti aku coba cek ya. Ini aku karena aku pun juga sebenarnya tidak fokus ke sport design gitu loh. Sekedar bisa.
Pakai cara Mas Pras? Iya, masih pakai cara Mas Pras. Itu cara paling gacor tuh. Mas Imtihan aja kemarin bilang itu kalau misal sama dilakuin sama Mas Pras semua agak susah gitu. Karena tekniknya pun ngeri yang dipakai Mas Pras. Cara biar rambut keseleksi rapi gitu gimana? Ya auto select aja tadi. Aku pakai langsung auto select. Gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu rapi juga tuh. Kalau misal di 100% kayak gini. Halo Macan, halo. Bisa diginiin juga bisa tuh, the contaminate tuh juga bisa. Tuh. Pakai the contaminate color juga bisa. Cuman kalau the contaminate color tuh biasanya di ujung-ujungnya tuh agak aneh gitu loh warnanya. Kalau di contaminate layer tuh bagus, ujung-ujungnya tuh bagus, cuman ya kayak orang jenis warnanya jadi aneh gitu loh. Gak apa-apa lah, kita coba pakai the contaminate layer. Pakai VGA apa komputer? Mas pakai VGA apa komputer? Gimana tuh maksudnya? Shortcut plus sama min di atas pakai apa bang? Plus sama min di atas. Gimana tuh maksudnya? Mas jangan lupa istirahat. Terima kasih mas sekarang menetap. Terima kasih. Gitu loh guys. Plus minus kayak gimana? Oh maksudnya pakai VGA apa? 1650 super mas. Oh, nambahnya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, Mas. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup untuk bikin brushnya gede kecil ya. Nah, walaulah fotonya buat personal project aman. Buat personal project aman. Selagi nggak dikomersilkan ya, karena kalau dikomersilkan agak bahaya soalnya. Bang cara oh gitu terima kasih sama-sama Mas toko Baba Awa. Mas Bang cara ngehadein foto kalau di zoom nggak pixel gimana? Ya cari yang high resolusi. Segampang itu sebenarnya. Sebenarnya foto pixel nggak pixel itu tergantung dari foto yang diambil. Kalau misal fotonya bagus pasti nggak bakal pasti nggak bakal ngepixel dia. Atau mungkin bisa PPI-nya digedein. PPI-nya pakai 300 kalau di 1080 kali 1350 ya. Maskin punyaku hasilnya pojok-pojok kayak bitmap gitu Mas kasar. Ya Mas, nggak halus kayak gitu. Nah, kok bisa Mas? Metodenya kayak gimana tuh? Nah, ini warnanya agak kurang beda ya. Kita coba warnain auto color. Auto color udah, auto tone. Image auto tone. Enggak. Oh, I see itu yang pakai 72 tuh pasti nge-pixel. Pasti. Kita adjustment, kita kurangin si hijaunya, kita samain dulu. Birunya nggak bisa sama gitu ya. Terlalu dia cool gitu. Shadownya di agak kebiruan dia. Ya kurang lebih lah ya. Disamain lah ya.
Nah, dari kayak gini jadi kayak gini ya. Kayak color balance. Di setting smooth kontras pas di select Mas, di otak-atik gak Mas? Enggak sih, enggak di otak-atik di sini. Siap sama-sama Mas Ray. Bang, cara biar kalau kena grid itu kayak ngeklik gitu gimana ya? Tadi ya bisa, sekarang nggak bisa. Kalau kena grid itu kayak ngeklik gitu. Gimana tuh maksudnya tuh? Bang, kalau Photoshop Ori sama bajakan tuh ada bedanya pas ekspor desain ya? Nggak ada sebenarnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya adalah di Ori sama enggak. License apa enggak aja. Kalau Ori sama enggaknya ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Bedanya ya ada virusnya apa enggak gitu doang. Nggak menjamin kalau misal kita download di apa namanya, download di website yang terkenal pun nggak ada virusnya ya, karena mereka pun juga ambil dari source-nya Rusia ya kan. Kalau misal kalian tahu ya. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku dulu sering membajak guys, sering pakai bajakan. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Mas, langganan PS yang paket apa? Paket yang student, yang murah. Spill export biar HD bang settingan. Nggak ada settingan yang gimana-gimana. Aku biasanya pakai export S. Terus pakainya ini aja PNG. Sama kok, nggak diapa-apain. PNG pokoknya. Aku ngasahnya pakai PNG. Downloadnya meski pakai uTorrent. Aduh, lama banget itu pakai uTorrent ya. Metode lama banget itu. Ini sampai sahur Mas? Enggak sampai sahur. Kayak atau ngedetect itu Mas layarnya biar pas kena grid atau kanvas. Aduh. Bentar, aku agak bingung juga Mas. There are someone. Kalau nggak ada prakteknya, maksudnya nggak ada visualnya pun aku juga bingung kalau misal dari teks kayak gini. Itu tadi ngilangin sisa-sisa masking pakai shortcut apa Mas? Ngilangin sisa-sisa masking. Oh, Alt del. Nih misal nih, contohnya kayak gini. Udah nggak ada. Nah, nih misal nih kayak gini. Pakai Alt del aja, diseleksi. Di lock nggak sih di gridnya? Bangun PC habis berapa bang? Habis-habisan Mas. Tapi ini PC ku tuh kalau sekarang harganya tuh sekitar di 5 juta 6 jutaan sih. Kalau dulu sih mahal 15 jutaan. Ini PC lama banget, PC 8 tahun 10 tahun. Bang PS ada yang free kah? Photopea mungkin alternatifnya. Tutor crop bagian rambut biar rapi sudah beberapa kali aku tutorin di Vitigo. Kayak ngeklik ke garis-garis gitu, snapping maksudnya. Kayak dia tuh kayak gini ya. Contohnya ya. Ini kan biasa tuh. Terus kalau nge-snapping tuh dia kayak gini. Nah, tuh ada garis-garisnya tuh. Gak main Affinity Mas? Enggak main. Bang, cara nambahin artboard gimana di satu project? Nih misal nih, ini kan nggak pakai artboard ya kan. Terus kita grouping dulu, kita klik kanan, artboard from group. Nah, bakal jadi kayak gini. Kemudian tinggal di copy paste aja. Nah, jadinya dua artboard yang berbeda. Gitu. Bakal ada dua artboard yang berbeda. Subs Photoshop per bulan yang berapa? Aku pakai yang student 130. 130-an ini ya. 150 lah. Lupa. Itu kalau misal dari new layer mau mau pakai artboard itu di misal nih centang aja artboardnya di sini. Pakai mau bang, Thin Hi-Fi C3. Thin Hi-Fi C3. Bentar nih, IM ku pakai ini, guys. C3 IM yang dipakai sama The Chang Tutor sama The Panturas juga. Naik harga kemarin 599 aku nunjukin jadi 600-an. Bentar.
Bang, kalau file PS dicetak di kaos aman nggak? Aman. Ekspornya pakai TV ya, biar aman, biar nggak terlalu pecah. Mas main AI juga. AI dulu. AI apa nih? AI apa dulu nih? Adobe Illustrator apa AI Artificial Intelligence? Bang, margin buat desain gitu baiknya berapa cm ya persisinya? Tidak ada yang pasti sih. Margin kan juga menyesuaikan juga. Tergantung untuk kebutuhannya apa dulu. Adobe Illustrator Mas. Oh, pasti rekomendasi kitab audio. Ya dari Mas Fernanda Gunsan. Dan memang banyak banyak yang pakai juga gitu loh. Aku juga sempat akhirnya memutuskan pakai IM ini pun juga dari beberapa faktor juga, banyak review gitu loh. Dan menentukan bagaimana si kupingku itu, selera kupingku kayak gimana. Aku tuh udah tahu selera kupingku tuh kayak gini, cuman aku nggak bisa memberikan spesifik gitu loh. Oh, akhirnya aku tahu, oh ternyata settingan kupingku itu lebih ke warm balance gitu loh. Balance tuh yang nggak terlalu ngebass, tapi ya musik rock gitulah. Mas gak re-upload desain Bang J kemarin kah? Udah aku re-upload kok. Udah fitnya udah 10.000 tuh yang nonton. Kasih tahu Bang, ekspornya gimana? Ekspor apa tuh? Tuh, ini kalau misal grid atau margin yang biasa aku pakai untuk sosial media tuh kayak gini. Tuh. Di screenshot aja, guys. Mas Leon, halo. Tuh, ini screenshot aja. Ini pasti nggak bakal ke ini ya, nggak bakal kepotong gitu loh. File PS kalau dicat assistant bakal pecah nggak sih? Sudah dijawab, Mas. Tergantung filenya. Kemudian ekspornya pakai TIFF. Aduh, Bang, kok PS ku nggak bisa save as PNG ya? Harus ekspor as kah? Kalau ada settingan buat ada in opsi dong. Aku biasanya ekspor as kalau ngekspor. Kemudian ini formatnya PNG. Tuh. Gitu. Ungroup dulu layarnya. File buat cetak di kaos tutor. Ya kan tergantung filenya juga, Mas. Gak bisa aku juga langsung nutorin buat kaos dan lain-lain. Kan juga harus ini juga, harus nyesuaiin juga views-nya buat layout. Nice. Tuh, sebisa mungkin itu jangan keluar dari sini gitu, si garis ini. Kalau keluar nanti kalau diupload di Photoshop, diupload di Instagram bakal kepotong sama preview gridnya Instagram. Yang mana preview gridnya kan udah final, gak bakal keubah-ubah lagi ke 1:1, udah fix ke 3:4 tuh. Jadi ya kita harus menyesuaikan apa yang dibuat oleh Instagram gitu. Tadi foto Halan dari GT Image, betul dari GT Image semuanya ini. Berarti save as emang nggak ada opsi PNG ya dari dulu. Save as nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya save. Ada ini PNG tuh, ada tuh PNG. Tuh. Ada kok PNG-nya tuh. Kalau nyetak bener gitu, bener TIFF atau PNG ya Mas? TIFF. Gitu. Ini mau di konsep kayak gimana ya? Aku sebenarnya mau latihan lighting aja guys. Cuman tetap harus kita bikin brush dulu ya guys. Graphic keren HTM desain Mas. Oke, nanti aku cek. Pakai GT Image kok nggak ada watermarknya Bang? Bayar kah? Enggak. Aku potong. Kita di start pakai apa ya? Polar coordinate.
Too much berarti. Image adjustment, filter, kemudian distort. Mana distort? Polar koordinat, pakai yang gini. Oke. Kemudian kita kasih gradient map, kita link ke sini aja. Kemudian warnanya kita ganti ke warna yang biru gelap. Kok nggak mau, guys? Oh, ininya bentar, ininya diklik dulu. Kita pick yang warna biru gelapnya dulu, sama warna yang biru mudanya. Kok nggak mau ya dia? Oh, bentar. Filter, distort, polar coordinate. Sebentar ya guys ya. Bang, kenapa kalau mau sate, tidak muncul ya bang? Sate save mungkin tidak muncul ya bang. Kalau diklik save for copy baru ada. Ada kok. Di tempatku ada. Sate. Ya bingung kenapa sate dah. Sate Padang enak tuh. Nah, itu dia tuh. Sate kambing bang. Kenapa sate dah? Save maksudku Bang Wow. Wah, Bang Wow tuh. Oke, guys, namaku sekarang ganti ke Bang Wow ya. Bang Wow. Oke. Ini ada sebutan baru nih, Bang Wow ya. Mau save JPEG tidak muncul ya bang kalau klik save for copy sate. Bang Wow. Pakai export S aja, ada PNG-nya kok. Kadang kalau portable bisa muncul, kadang bisa nggak. Pengalaman dulu pernah pakai portable, aduh lama banget mas. Aku dulu pakai portable CS4. Tutorial lighting ya, ini sebentar ya. Gitu, sebentar ya. Ini convert to smart object dulu aja. Kemudian aku pengen nambahin noise di sini, noise, add noise. Nah, cara bikinnya kayak gini guys. Nah, ini birunya masih nggak sama. Kita coba samain dulu untuk warna si birunya. Birunya yang terlalu ini ya, terlalu ungu ya bagian ini ya, yang depan ya. Coba kita samain dulu coba pakai color balance, di highlight ke terlalu ungu, ini ganti ke, aduh malah jadi terlalu hijau nih. Midtone-nya coba di shadow-nya dibikin yang ngeping dia. Oke lah, cukup seginilah. Bang, ulang yang mana? Bang, kalau ngedit pakai pemain MU kok PS ku nge-crash ya. Nah, coba Madura United. Getty Image Mas ya. Ya. Bang, telat dapat foto-foto pemain bola gitu dari apa ya webnya? Getty Image tuh. Dijawab bawahnya Getty Image. Cuman balik lagi ya, Getty Image tuh untuk tidak sembarang dipakai ya. Karena aku buat latihan jadi it's okay.
kita akan bermatte lighting. Bentar, ini agak kurang enak tuh. Mas, backgroundnya gimana ya? Bikin backgroundnya, lah barusan bikin backgroundnya. Re-upload di YouTube, Mas. Nah, bentar. Oke, guys. Oke. Bang Bow, lightingnya dong, bentar. Ini aku oke. Telat masuk, oke. Yang penting jangan telat nyabut. Nah, oke, ini bikin backgroundnya gimana, Bang? Oke. Kita save dulu, kontenin dulu ya. Tanggal 6 Maret. Di menit keberapa ini? Saya live-nya menit 26. Oke. Bikin backgroundnya kayak gimana, Bang? Nah, untuk backgroundnya kita ulangin ya. Untuk cara bikin backgroundnya kayak gini ya. Jadi biar yang barusan terlambat bisa mengikuti lagi. Itu gradient buat apa, Bang? Nggak kepake ya? Kata siapa nggak kepake? Nah, untuk buat backgroundnya di sini aku pakai solid white terlebih dahulu. Kemudian aku ngebrush bebas pakai warna hitam. Seperti ini ya, atau gini, gini aja, oke. Kemudian aku pergi ke filter, distort, kemudian ke polar coordinate di sini. Nah, di sini aku pengen pakai yang polar to rectangular. Nah, previewnya seperti ini. Kalau udah bisa klik OK saja, jadinya kayak gini. Kayak ngedrips gitu ya jadinya ya, karena ini kan random ya kan. Aduh, siapa itu? Semangat konten, Bang, terima kasih. Viewers daripada Malai. Bentar, ketutupan Yunzi. Aduh, ternyata ketutupan ini. Kita turunin dulu. Terima kasih, Bang, sabarannya. Gitu, guys. Bentar. Oke, lanjut lagi. Kalau sudah kalau sudah aku tambahin gradient map di sini. Kemudian untuk gradient mapnya ini aku klik mask ke layar yang sudah kita bikin tadi ya. Kemudian untuk si warnanya di sini aku pengen ganti ke warna si jersey-nya. Nah, aku pick yang biru tuanya, kemudian aku pick yang warna biru mudanya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini untuk layar yang tadi kita oret-oret, kemudian kita convert to smart object terlebih dahulu. Kemudian aku pilih ke filter, kemudian noise, kemudian add noise di sini. Aku pakai yang Gaussian, kemudian monochromaticnya aku centang. Gitu. Kemudian pilih OK saja, kemudian bisa kita atur-atur di sini. Nah, misal seperti ini atau yang lain. Atau misal kita mau nambahin distorsi lagi, polar coordinate lagi juga bisa. Nah, biar lebih ini lagi. Nah, biar lebih lebih kegenret lagi. Nah, seperti ini ya. Duluan, Bang. Iya, Mas, hati-hati, Mas. Bang, yang di YouTube ada reply-nya kan. Ini aku nggak jadi mirroring tadi. Harusnya lanjut sampai sahur kan, Mas? Enggak dong. Enggak sampai sahur dong. Oke, ini aku bakal menyamakan dulu warnanya. Harusnya sih warnanya sama kayak yang belakang tuh harusnya. Jadi adjustment color balance di sini highlightnya warna birunya aku geser. Nah, geser ke sini. Nice. Atau langsung mitonnya aja ya.
Mitonya ke sini, highlightnya biar nggak terlalu. Nah, harusnya terlalu orange sih kulitnya sih. Apa emang kulitnya kayak gini ya? Masih kurang birunya, masih kurang geser dikit. Nah, kita tambahin warna merah. Aduh, warnanya keubah. Shadownya kita coba agak kemerahan dikit. Nah, di sini kemungkinan di sini ya. Cukup Mas, besok gawe. Siap. Oke, kita udahan dulu ya guys ya, karena kata Mas Furli cukup Mas, besok gawe gitu. Kita coba untuk kita kelar. Dimasking ke bajunya aja Mas biar mukanya aman. Terima kasih Mas guys sudah share. Ini apa YouTube Mas? Ojo Mas, ojo. Terima kasih sudah follow. Ini nggak bakal diupload ya, nggak tahu ya. Aku tuh sebenarnya pengen mirroring, cuman tadi udah sempat mirroring, tapi aneh gitu loh tampilannya. Tampilannya tuh landscape dan landscape dan kecil gitu loh. Bentar, ini pakai apa ya? Mic-nya pakai apa? Mic-nya pakai press play podium sih. Mirroring itu gimana Mas? Double stream? Ya, double stream. Double stream tadi sempat double stream tadi awal-awal. Terus aku ini lagi. Kemudian ini bagian shadownya terlalu ini. Mas tadi dibikin video ya, potong live-nya. Mau tidur dulu. Enak banget ya. Saya di sini terus nanti minta tayangan ulangnya. Enak ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya ditinggal tidur. Nanti sahurnya biar gak kesiangan. Enak sekali. Aman, tadi ada satu klip yang nantinya bakal aku buat bikin backgroundnya ya. Gak apa Mas, berbagi ilmu itu. Ya iya sih, berbagi ilmu. Enggak salah sih, enggak salah guys. Enggak salah guys. Ya emang itu berbagi ilmu. Oke. It's okay. Enggak salah kok. Enggak salah. Keyboardnya nganggur tuh Bang. Terbangin langsung gak sih? Terbang. Keyboard terbang. Yang mau reply, nah harusnya nggak segini Mas. Yang mau reply join membership dulu. Oke. Gini aja. Gini ya, win-win solution ya, win-win solution. Oke. Komenku hilang kah? Nah, apa tuh? Mas, ruler biar sejajar gimana? Ruler biar sejajar. Emang ruler gak sejajar? Harusnya ruler pasti sejajar sih. Nah, biar gini aja, win-win solution nih. Yang mau replay membership, aku upload di YouTube. Gimana? Deal nggak? Membership di YouTube, nanti reply-nya aku bikin khusus membership. Nggak usah banyak-banyak ya, seperti membership ada lainnya aja 999 ya, 99.000 ya guys ya. 99.000 ya, enggak lah. Ya biasa 10.000 aja cukup. Titik awal stand syndrome. Oke. Nggak jadi guys. Nggak jadi mas. Takut dikata star syndrome kata Mas Cal. Tuh, nggak baik katanya. Gitu. Takutnya dikatain star syndrome guys. Ya udah nggak jadi guys. Jadi nggak bakal ada replay. Gitu. Tuh kalau misal pakai apa namanya, pakai si tadi
color tuh pasti ujung-ujungnya kayak gini tuh. Jadi nggak bakal ada reply ya guys ya. Mohon maaf sekali dikatain star syndrome soalnya. Takut kalau udah kayak gitu. Sangar mas. Alhamdulillah. Mame sego mas. Mame sego. Kita kemudian kamera raw filter lagi. Harusnya di copy aja ya. El pudung gini mas. Pundung ya. Pundung tuh Sunda ya bahasanya. Pundung ya. Atuh dah. No pemula banyak lupaannya mas. Nah, wong liya ngerti opo. Boleh mas coba ke Audesan mas, official desainnya Sky Sport. Oke, nanti aku note dulu ya. Gini. Win-win solusinya bagaimana nih? Enaknya nih, ya kan? Masih bingung backgroundnya konsepnya mau digimanain? Nggak tahu mas, aku pun juga ini konsepnya mau digimanain juga nggak tahu mas. Gimana nih? Kalau membership kan aku tinggal ngatur gitu loh, tinggal upload. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, berarti kan aku nggak repot gitu loh. Gitu kan, enak kan? Biar sama-sama untung tuh. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, enak kan? Bentar. Aman. Jadi Mas Futar, iya sabar Mas Furli, iya. Saya punya proposal Mas, gimana kalau Ctrl A terus del? Bagus gak Mas? Oke. Enggak sih Mas, bukan Ctrl A ke del. Jadi ini select layar kemudian del, harusnya gitu. Ctrl A plus del itu cuman satu layar doang. Gak bisa Mas, Ctrl A del ya satu layar doang. Tuh gak bisa, harusnya gini Mas, ini kemudian ke sini terus del gitu. Salah lagi. Atau enggak Ctrl W aja gimana? Ctrl W tuh. Ctrl W gini Mas. Kemudian di yes gitu. Tadi aset pemain nyadi di mana? Nyadi di Getty Image. Member 1 bulan upload terus kan Mas? Iya, upload terus. Gini, aku bakal upload terus gitu loh. Jadi uploadnya tuh full reply ya. Referensinya mana Mas? Nggak ada referensi Mas. Ini aku juga belum tahu nih mau dibikin kayak gimana gitu loh. Gila rambutnya clean banget ya. Tuh. Rambutnya clean tuh. Sehelai-helai rambutnya tuh ada tuh. Tuh. Ini aja masalahnya kulitnya jadi warna hijau ya. Mantap. Membership ya. Ini ibarat nih dikasih hati minta bebek sambal hitam plus lalapan ya. Membership tuh dapat video, masuk ke grup plus PSD plus locker ya. Ada jaminan lockernya ya. Ngeri. Kalau gitu aku mau ikut membershipnya aja Mas. Pakai AI kah Bang? Apa dari PS-nya? AI? Nggak pakai AI. Ini Photoshopku nggak support AI ya guys ya. Aku pakai yang 2021 dan Photoshopku ori bukan crack ya. Bukan karena nggak ada AI-nya kemudian dikata crack. Gitu guys. Capek kali. Oke, kita mau dibikin konsep kayak gini aku belum tahu. Karena aku pun juga tadi sebenarnya cuman pengen latihan lighting doang. Tutor cropping gitu image ya nyari yang nggak ketimpa WM-nya aja sih.
Real kah membership bisa dapat benefit sebanyak itu? Nah, yang apa namanya? Yang membershipnya punya benefit yang kayak gitu itu Maskal tuh. Maskal tuh menawarkan kalau misal membership ke channelnya dapat video grup PSD sama locker gitu. Nah tuh Maskal yang bilang, bukan saya yang bilang. Emang kalau crack kan ada bedanya bang? Ada dong. Kalau keterima WM-nya agak ribet ya mas. Pakai Adobe Firefly. Kita coba cari referensinya dulu aja ya, biar enak nih. Yang penting tuh fotonya udah apa namanya? Fotonya udah diberesin gitu loh. Apa tuh bedanya? Bedanya ya benefitnya banyak. Kalau yang crack kan kita nggak bisa apa namanya? Yang crack kan kita nggak bisa update, kita nggak bisa tanya-tanya ke CS-nya. Kemudian beberapa fitur nggak diaktifkan juga, banyak lah gitu. Bang, saya kan tidak ikut serta. Nah kan Mas Cal yang bilang tadi benefitnya gini. Oh ya oke lah, saya mah atur. City tuh stadionnya apa? Stadium of City. Ingat saya nggak mas? Ingat dong, Etihad Stadium. Ingat dong mas Lambetron. Salah satu yang nongol di streamku awal-awal. Kalau asli 20 juta enggak Subang PS? Hah? Kalau asli 20 juta? Enggak sampai 20 juta. Banyak bugnya. Kalau crack mending ori yang belajar, yang pelajar, harga miring. Nah tuh harga miring, jadi harganya tuh gini. Tapi gue kan nggak bisa langganan Photoshop mas, pengen cuman nggak ada fulusnya. Nah gimana ya ngomongnya? Coba bikin filter di objeknya mas, ngaruh bener soalnya. Bikin filter di objeknya gimana tuh? Ini Etihad kah? Harusnya Etihad sih. Pengen kasih aksen di belakangnya aja, kayak referensi tadi. Wah. Harus ini ya, nyeleksi ya. Tadi referensi mana ya? Kayaknya harus dihilang ya. 1000 lebih nggak? Enggak dong. Yang ori itu sebulan tuh 130-an kalau yang pelajar. Mirip punya Man City Room atau si Odesign. Coba cek dulu ya. Odesign. Coba kita cek dulu. Lagi sama-sama bikin poster, layar banyakan dikit udah nge-lag. Iya. Klien tidak mau tahu, yang penting jadi. Supaya pencarian kualitas HD itu gimana ya? Udah sempat aku bahas kok di VT-ku mas awal-awal. Blessings. Belinya di mana bang? Belinya di Adobe dong. Wah, digital image-nya sangat-sangatlah keren. Ngepop gitu ya. Pernah gak mas merasa stuck waktu desain gitu? Ya pernah, semua orang pasti pernah. Gak mungkin gak? Bang, tutorial ngilangin WM pakai Adobe Firefly dong mas. Lah tadi tuh. Ini misal nih. Ini kan, sorry. Ini kan. Di remove aja udah. Remove. I don't understand the language, but I like the work, bro. Hey, thank you, Ali. I'm using bahasa. Nah,
This for removing the watermark of Getty image. Yeah, it's illegal, but for practice it's okay. Just for education only, education purpose only. For practice, bayar gak mas kalau pakai Adobe Firefly? Bayar. Cuman kalau gratisan dapat 25 kali selama 1 bulan. Nanti kalau bulan berikutnya di reset. Mas kalau jadi membership bikinin VT mas, nanti ku join. Oke. Nanti membership di YouTube ya. Reply-nya setiap aku live design ya, sekali lagi, setiap aku live design aku bakal upload reply-nya. Ya live design tuh sekitar 2 jaman lah, 2 jam 3 jam tergantung. Cuman kalau pas aku live lagi jualan, kadang kan aku kan jualan juga kan. Ada hari dimana jualan gitu. Ada unboxing dan lain-lain gitu. Unboxing dikirimin brand, kayak dikirimin keyboard dan lain-lain gitu kan, nggak aku masukin. Pokoknya yang pas ini aku masukin gitu guys. Gimana, maukah manis? Mas kalau awal-awal mending langsung ambil sisi berbayar kah? Boleh, gak apa-apa. Boleh, gak apa-apa. Kita coba invert terlebih dahulu. Mana tombol invert? Apakah bisa? Nggak tahu ya. Nggak bisa guys. Apakah bisa? Deal Mas Wow. Masih ya Mas Wow ya? Haha, free storage space. Oke. Spaceku penuh. Kita close-closein dulu. Padahal si ininya udah aku geser loh. Bentar. Udah ke sini kan? Kenapa selalu ke situ guys? Scratch disk. Remove BG di mana bang? Remove BG ya di ini. Ya di remove. Remove BG ya di pakai Photoshop. Backgroundnya jadi kelihatan dikit gitu. Iya, jadi kelihatan dikit tuh. Tinggal di geser aja ke bawah. Aduh, belum ke ini lagi. Select and mesh. Santai aja ya guys ya. Oke. Mau mulai membership kapan?
Cek. Nah, ada kan? Nah. Wah. Wagi bang, bagi Om Yuru. Wah. Member YouTube berapa? Ya 10.000 sih paling. Seperti yang lain-lain. Wah. Waduh, guys, kayaknya aku bakal guys. Aduh, guys. Aman. Padahal nggak lagi rapat kok mati. Aduh. Guys, tolong saksi ya kalau misal aku ada apa-apa, tolong perjuangkan ya. Asik, perjuangkan tuh. Thank you yang udah nge-share live-nya ya. Touch. Tes. Ini detailnya tetap dapet gitu loh. Ntar kayaknya coba di ini deh. Nah, dapet kan detailnya kan tuh, sekabel-kabelnya tuh masuk gitu loh. Tadi mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya teman-teman ya. Jadi ya mohon dimaklumi saja gitu. Kadang memang seperti itu ya. Sudah terbiasa dibungkam kan. Kan udah nggak sekali dua kali dibungkam. Sebenarnya guna smart object itu apa sih bang? Bedanya sama layar biasa pak? Smart object itu biar si apa namanya, fungsinya itu biar si layarnya itu bisa dikasih filter dan filternya bisa di-adjust gitu loh. Jadi buat ngamanin juga kalau misal size-nya dikecilin, gedein tuh nggak bakal pecah gitu loh. Wih, terima kasih Kak Winter, GG 6 kali. GG. Kita cari referensi terlebih dahulu ya guys ya, karena saya buntu. What if ini aku copy kasih ke sini, kemudian ini aku Masih logo Man City nggak sih sama Premier? Ah, nanti mas, nanti sabar, belum arahnya belum. Untuk detailingnya nanti dulu. Jadi ini dibikin apa namanya? Bikin yang penting-pentingnya dulu. Screen aja, bagus nih. Ini ya kan. Guys, aku nggak bisa ngelihat yang lihat sekarang. Yang view sekarang berapa guys? Aku cek dulu. Tiga dua, oke. Yunzi emang segacor ini ya? Oh, tetap segacor itu Yunzi guys. Yunzi segacor itu. Buat ngedesain tuh enak banget. Apalagi buat ngetik tuh typing feel-nya tuh enak banget, keyboard dari Yunzi. Terima kasih Yunzi sudah mensponsori live stream ini.
kita bakal mulai untuk perlightingan duniawi ya. Kita bikin solid color dulu, warna hitam. Kemudian kalau di replay yang bersih udah di cut tidak mas? Enggak, raw. Nanti di replay raw. Bentar lagi Mas Chan mau nobar MU guys. Nah, Glory Man United Indonesia. Dan new layer kita masukin ke sini, kemudian gradient map. Kita di sini yang kiri warna hitam, yang kanan warna putih, yang di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nah, itu jokes yang kemarin ya. Bang, lu ngedit Photoshop gitu pernah pakai generate fill AI-nya nggak? Pernah, cuman jarang pakai. Kita solid color-nya dibikin yang screen. Nah, kita tinggal coba untuk arah cahayanya itu di bagian shadownya kan arah cahayanya itu dari kanan kiri ya. Kita coba untuk mengarang bebas ya. Harus beli asli atau crack? Kalau aku ya asli mas. Oh belum muncul guys. Ntar belum muncul nih. Oh. Oh belum muncul. Nah. Gimana sih kemarin tuh, lupa caranya. Oh putih itu opacity-nya diturunin, lupa opacity-nya diturunin, flow-nya diturunin. Nah, beli asli itu berbayar per bulan gitu ya? Betul mas. Nah, kita tinggal lighting-nya arah kemana ya? Kita coba cari referensi dulu. Enaknya lightingnya ke arah kemana? Sampai sahur kah bang bersama Yunzi? Enggak. Abis ini tidur aku. Abis ini tidur. Enggak kuat kalau sampai sahur. Bersama Yunzi ya bahasanya ya. Hatim desain mas, Hatim desain. Apa nih? Blue hack. Wah 75 aja, 75% exploded. Terus aku nggak suka. Kenapa nggak di Illustrator aja bang? Nah tuh. Kenapa nggak di Illustrator? Oh ini hijau nih. Lightingnya hijau ya. Kasih kuning kah? Hijau, coba hijau. Nggak tahu ya ini. Sorry. Bakal bagus apa enggak ya? Kenapa nggak di Illustrator? Karena Illustrator nggak bisa kayak gini mas. Bentar, ngeliat arah cahayanya dulu.
Kasih exposure dulu mas. Oh iya, kasih exposure dulu ya. Sini ya. Segini kah cukup ah? Mas terima kasih rekomendasi MacBook kemarin. Alhamdulillah bisa check out. Alhamdulillah. Nanti aku dikirimin juga kan mas? Iya kan mas? Iya kan? Aku dikirimin juga kan MacBooknya mas? Nggak bercanda mas. Oke mas, enjoy. Semoga awet dan alat perangnya juga apa namanya bisa memberikan kebaikan dan bisa memberikan semua hal-hal yang baik untuk kedepannya. Gitu ya. Ini iBook nggak mau sponsorin gitu. Era Jaya gitu, guys. Nggak mau gitu, guys. Gelapin dikit, oh gelapin dikit. Gelapin dikit kayak gini kah? Ya sini, ini konteksnya aku masih belajar ya. Aku bukan yang pro untuk bikin kayak gini. Jadi ya kalau misal ada salah-salah sih dimaklumin aja. Tuh baru follow tuh Mas Neza. Aduh, gimana itu? Emang sih harusnya kirim satu sih ke sini sih. Kemarin kan aku mintanya M2 ya kan. M2 aja yang lama gitu. Nggak usah M4. Yang baru M4 ya kan. Aman kok. M2 masih aman kok. Second nggak apa-apa kok. Nanti aku DM Mas. Alamatku. Ya. Tapi nggak ada cahaya hijau tuh. Gimana tuh? Boleh Mas? Boleh. Boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Boleh mikir nggak? Aduh, lucu banget lagi. Ambil Mas, ambil hikmahnya, iya. Ambil air butuh. Bentar, lihat tutorial dulu gitu. Karena aku nggak sejago itu guys. Sekali lagi ya, kasih orange aja. Ini kalau dari sini ya, cahayanya berarti di sini. Tuh. Kasih orange aja. Ini nggak ada tuh Asus gitu kayak masuk ke sini Mas. Aku kasih ini. ROG gitu kak. Minimal. Ada Mas kan yang bikin rim light. Oke, lihat. Kemudian kita copy aja di sini, replace, kasih sini. Hah? Oh, taruh langit dulu Mas biar ada sumber cahaya. Taruh langit dulu Mas biar. Taruh langit dulu. Oh oke, biar taruh ada langit-langitnya ya.
Sun overlay. As always ya, Sun overlay ya. KDS GFX. Oh, ke masketing dah. Nih. Keren nih masketing tuh. Oh, ini kemarin yang di review sama Mas Pras ya. Yang aku komen kenapa harus ada stroke-nya sih? Kasih sumber cahaya dulu guys. Seperti biasa. Ini nggak tahu nih arah desainnya mau kemana, kamu kayak gimana nih guys. Atur aja dulu, atur. Pengen ngopi masih. Aduh, nggak berani ngopi mas. Sport oi jamu. Nah, malah berantem di sini. Gini mas. Gini mas Kiting. Halo Mas Rut, gimana nih? Sudah dikontak sama Aul-Aul? Lah, hilang. Ntar. Orangnya gimana sih? So sampai awalnya walau nggak dikirim warna black, waduh. Ya disyukuri aja mas. Wah pasti pakai ini ya, pasti pakai kurir rekomendasi ya. Aku udah jarang pakai kurir rekomendasi mas, karena pasti lama. Gini kan mas Kiting, kasih sumber cahaya dulu. Mas Kiting, ini aku mencoba belajar nih untuk membuat rim light. Makin gacor aja mas Chan. Lagi belajar. Lagi gak belajar mas. Aku pun juga nggak tahu ini mau diarahin kemana. Aduh, tuh kan ngebug gitu tiba-tiba. Sebuah proses guys. Di post gak mas hasilnya? Aku jarang ngepost hasil sih mas, sejujurnya. Jelek banget sumpah. Nope, yang di sini. Kenapa nggak Palmer aja? Aduh. Pengenku tier Hendry sih. Belanja terus ya Mas Rut ya. Ngeri sekali. Aku udah cukup belanjaku.
terlalu ini. Oke, kita coba untuk explore. Main Upwork mas? Enggak main Upwork. Agak ngawur ya di sini ya, saya ya. Gimana nih? Bikin backgroundnya gimana? Nanti nunggu videonya ya, karena nanti bakal aku upload. Tadi udah aku klip juga. Yang lo pakai TinHive C3. TinHive C3. Pakai PC or laptop? Pakai PC mas, aku mas. Kita coba cari referensi. Ini bagus banget nih rimletnya nih. Cakep komposisinya. Nah, lagi mencoba untuk bagaimana caranya bisa seperti itu. Rakit PC yang aman berapa juta kira-kira mas? Rakit PC yang aman berapa juta kira-kira? Ya sesuaiin sama budget aja sih. Yang penting itu adalah komponennya yang dipakai jelas. Mau berapa juta pun kalau spek yang dipakai nggak jelas ya sama aja. Enggak, ini. Nggak tahu dah, mau gimana? Pernah nyoba Upwork atau Fiverr? Belum pernah. Tuh. Ada detailnya nggak? Oh, nggak ada detailnya. Bisa ngeblend gitu ya? Harus detail sih harusnya sih, ya. Dapat projectku biasanya tuh dari temen gitu loh, dari mulut ke mulut sih. Absen, halo Mas Solar. Full time, aku full time. Orang pengen pindah aja sih sama enggak lah. Aku di pusat soalnya mas. Di pusat tuh semua konten desain dan lain-lain tuh supply-nya dari aku. Jadi ngapain aku harus ke sana? Jadi ya pasti aku supply ke sana. Iya, dari aku semuanya. Supply konten gitu. Cabang pun kalau misal mau minta desain tuh minta desain ke aku. Nggak tahu ya mau dibikin kayak gimana ya. Bang coba sekali-kali bikin desain packaging. Aku nggak bisa ke sana mas, soalnya mas. Aku jarang bikin desain packaging.
Kayak dipajang nek bener tak tak foto. Itu kan gabungan kan, ada penjualan dia servis. Nah, itu kan satu apa namanya? Satu toko lah. Satu toko ada dua jenis gitu loh, Mas. Nggak tahu, diawur aja, diawur. Bawahnya kayak gimana, dibikin kayak gimana ya? Udah cakep, Mas. Nah, ini masih ngawur, Mas, sebenarnya, Mas Kiting. Karena pun juga aku masih banyak perlu belajar juga sih, maksudnya agak susah juga gitu loh. Konsep apa ini nggak ada konsepnya, nggak tahu ini mau dibikin apa. Tinggal nyesuaiin aja gitu. Sama kayak Mas kita bisa kontras gini loh. Maksudku MU lagi kick off lawan Sociedad, Mas. Wah. Apakah kita nobar, guys? Mainnya di mana tuh? Lah, ini yang tadi. Bisa kontras gitu gimana, Mas Kiting? Update skor aja, Mas. Kalau tonton kalah biasanya. Nah, tonton aja, guys. Tonton aja biar kalah. Ditampilin maksudnya ditayangin di mana tuh? Si itunya. Ini ya backgroundnya jadi nggak kayak ini ya. Oh, ini yang bikin nggak terlalu kontras. Shortcut zoom on alt scroll. Main di video, Mas. Oh. Cara cepat hapus background foto Maya gimana, Bang? Udah sering aku kasih tutornya kok di Vitiku kok. Cek aja, Mas. Bawahnya mau dibikin kayak gimana ya? Cara bikin brush hitam nanti aku kasih kontennya, Mas. Tadi udah aku klip soalnya. Ngantuk, guys. Aku ngantuk, guys.
Kok sama? Awur-awuran. Oke. Kasih bawahnya kayak apa? Dikasih apa ya? Prefer ngedit di sport atau e-sport? Senyamannya aja sih. Sebenarnya mau sport sama e-sport sama aja. Teknik yang dipakai tuh hampir sama. Jadi ya yang penting tuh dipelajari tuh tekniknya. Kalau misal Haaland tuh L-nya 2 kan? Oh, A-nya 2. Backgroundnya apa? Nggak tahu nih backgroundnya apa tuh. Aku ngasal aja tadi. Ini udah ngasal aja guys. Serius. Nggak tahu nih konsepnya mau dibikin kayak gimana. Aduh, salah lagi, salah. Bentar. Belum aku ini. Guys, kalian nggak ngantuk? Aku aja ngantuk. Filter blur. Bang, apakah setiap desain itu ada standar estetikanya atau hanya sesuai sendiri editornya? Sebenarnya ada dua jenis mau realistis apa idealis. Nah, tinggal disesuaikan aja itu. Realistis itu kita mengedepankan mengedepankan informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau realistis itu kita mengedepankan si seninya dari si editornya. Nah, itu harusnya bisa diblendin tuh. Kayak itu dibikin ngeblend tuh. Sahur, ayo sahur. Iya mas, tidur dulu mas, bentar mas. Abis ini tidur dulu aku. Tidur dulu ya guys ya. Udah nanti gak sahur, aman, ada alarm.
Ini better putih sih kataku sih. Keren bang, semangat, thank you. Keyword buat ornamen sport lah, keywordnya apa dulu? Apa dulu yang mau dicari? Biar miring gitu, shortcutnya apa? Ctrl T. Kemudian ditarik aja ke sini. Nah, ditarik. Pakai nahan. Ini aku nahan apa ya? Nahan Ctrl Shift Alt. Tuh. Oke bang, thanks. Sami better putih ya, better putih. Nggak tahu ini ngasal aja ya, guys. Masa di cafe, saya mau desain kemasan produk, tapi ukurannya berapa? Nah, nggak tahu. Lah tergantung mau bikin desain produk ukuran berapa. Kok jadi nanya saya? Desainnya tuh apa dulu? Buat packaging apa dulu? Malah nanya saya, nggak tahu mas. Buat kemasan apa dulu? Kan kan ada ininya. Jadi nanya saya nggak tahu mas. Jujur li nggak tahu. Jangan nanya saya mas, belum sahur ini. Iya maksudnya mau desain produk ukurannya bagusnya berapa ya? Lah, desain produk barang segini sama sakulkas pasti beda. Gitu loh, maksudku gitu loh. Background diapain masih spray? Ini nggak di spray tapi nanti tunggu aja VT terbarunya. Terima kasih. Gift-nya guys. Ini nggak tahu mau jadiin apa ya? Kemasan produk. Iya tahu. Saya tidak gini loh Mas Kelok. Saya tidak tanya tentang apakah itu produk UMKM, produk rumahan atau produk nasional. Tapi kan di sini yang saya tanyakan tuh ukurannya, gitu loh. Nah, apakah ukurannya itu bagaimana? Yang didesain sama yang mau didesain sama Mas Kelok itu ukuran berapa? Gitu. Ini udah di-retouch belum? Udah kayaknya. Udah di-retouch. Logonya biar gitu gimana mas? Ctrl T juga? Iya, Ctrl T. Makanya tadi aku bilang apa namanya? Kalau mau desain produk, nah produknya apa dulu gitu loh. Karena produknya pasti beda. Beda produk bisa beda ukuran. Bang, info untuk ukuran desain coba cari referensi lewat AI kayak ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain. Nah itu maksudnya kan ukuran desain produk. Oke, desain produk. Nah produknya apa dulu? Karena tiap produk tuh kan butuh packaging yang berbeda-beda gitu loh. Produk pouch bang. Nah produk pouch. Nah mau dibikin kemasan produknya bagaimana? Bang kalau buat diposting resolusi berapa ya biar nggak pecah? 1080 x 1350. 1080 x 1350. Kalau aku biasanya pakai 300 dpi ya. Mas coba breakdown desainnya rakat besok ya. Capek nih aku nih. Mau tidur biar nggak ketinggalan sahur.
better gini guys. Asik gini mas. Bang, enakan Photoshop atau Illustrator buat ngedesain? Pertanyaan template setelah setiap aku live. Bang, di dissolve kah mas itu yang spray? Nggak pakai ini. Noise, sorry, distort kemudian polar coordinate distort. Beda-beda. Aku nggak bisa dibedain. Desain enak mana, apakah enak yang ini apa Illustrator atau ya Photoshop, karena basisnya itu berbeda gitu loh. Base softwarenya itu berbeda gitu. Voice-nya display pattern itu nanti jadi buat ngaca si brushnya, nanti biar tahu tekniknya bagaimana, nanti tunggu video terbaruku ya, mungkin nanti pas sahur aku edit. Chan follow the host. Terima kasih Chan udah di follow ya. Fungsi masking bang. Masking itu fungsinya buat ngehapus foto tapi tidak dihapus, kayak dihapus sementara gitu loh. Tutor bikin gambar jangan pecah. Bikin gambar jangan pecah. Gimana? Ini nggak pecah tuh. Ini nggak pecah tuh. Sini nggak pecah. Bagaimana biar gambarnya nggak pecah? Pastiin source-nya atau fotonya itu udah HD terlebih dahulu gitu loh. Lo biasanya kalau di sunspot gini pakai color lookup gak? Jarang. Nih kalau misal ditambahin color lookup kayak gini. Nah, tuh pakai gini udah cakep tuh. Tambahin juga boleh, nggak juga boleh. Ini udah jadi mas ya, udah jadi. Tuh. Makin cakep tuh mas. Ya makasih yang lebih cakep. Kalau misal dikasih color lookup, bright banget yang bagian sini guys. Tuh bright gak sih? Cara resolusinya biar nggak pecah pas di zoom, ya itu tadi. Cari source-nya yang bagus. Yang HD source-nya tuh apa? Source tuh ya fotonya, pixelnya gede gitu loh. Jangan digedein pakai AI. Itulah kenapa aku selalu bilang kalau bisa source-nya tuh beneran gede, nggak yang digedein pakai AI gitu loh. Karena kalau pakai AI itu cuma di smoothing, habis itu di smooth, kemudian di teksturnya dinaikin, itu doang. Penjelasan yang detail bang, pusing. Aku juga pusing. Tuh yang di Bruce layarnya dipindah ke multiplay apa blending mode aja mas? Enggak juga. Ini pakai screen, ini pakai normal, ini pakai normal. Tutorial spraynya mas please. Enggak ada efek khusus kok di spraynya kok, serius. Di spray aja. Udah kali ya. Bang boleh promosi di sini? Boleh silahkan.
pakai dissolve spray yang mana tuh? Spraynya yang bagian ini atau yang bagian yang mana tuh? Tapi elemen makin jos mas. Udah cukup. Udah. Nggak kelar Fik nanti. Kayak Ctrl S turu. Nah, Ctrl S dulu guys. Halan. Beda-beda mas, ini coba salah satu mas. Nanti yang ini ya, ini tuh aku nggak nge-spray. Ini backgroundnya tuh aku nggak nge-spray. Nah, caranya bagaimana? Tunggu nanti video terbaru. Udah gitu aja mas. Mas Tablo. Gitu. Ini aku nggak pakai spray. Bang, kenapa fontnya nggak blur pas kita desain? Nah, PPE-nya pakai berapa tuh? Gak sampai subuh, enggak. Udah capek. Gitu guys. Ini color lookup-nya agak kurang enak lihat. Nah, buat yang suka desain streetwear bisa cek tuh. Kalau di API gitu loh, kalau main sheet-nya kepotong dong ya mas. Ya kepotong. Maksudnya kepotong gimana tuh maksudnya? Udah puyeng nih pala nih. Bang masih banyak ya. Sama-sama. Tips biar pasti export biar gak beda pas di HP warnanya. Kalibrasi dulu layarnya. Layarnya kalau nggak dikalibrasi mah mau sebener apapun pasti bakal beda terus. Gitu loh. Kan tergantung layarnya juga. Pakai 70 aja nggak sih? Biar lebih ini doang warnanya, warna kulitnya. Itu kan logo mancitnya kan ngelewatin rules mas. Iya kepotong. Aku bilang gimana kepotong kalau di upload Instagram. Sebenarnya tuh rulernya tuh yang aslinya tuh di sini. Tuh di sini di daerah sinilah ya, di daerah sini. Nah, aku majuin biar lebih safe lagi. Pakai layar yang belum dikalibrasi jangan harap sama. Betul. Layarnya dikalibrasi dulu. Layar apa? Layar monitornya. Nah, layar monitornya apakah sama dengan layar yang di HP? Nah, itu kompleks pembahasannya tuh. Kenapa nggak bisa sama gitu loh. Kita ngobrolin dari dasarnya dulu. Oke. Kenapa desain nggak bisa sama dengan tampilan yang di HP? Yang pertama, kenali dulu panel yang dipakai di monitor dan juga panel yang dipakai di HP. Gitu. Panel tuh ada banyak banget. Ada panel VA, panel TN, ada panel IPS, ada OLED dan lain-lain. Layarnya pakai apa dulu? Nah, contoh pakai IPS. Kemudian HP-nya pakai apa? Pakai IPS. Kemungkinan mendekatinya atau mungkin sama itu lebih ini ya, lebih dekat lagi gitu loh. Kedekatannya tuh lebih ya intinya lebih sama lah gitu loh. Kalau panel sama-sama panel IPS. Oke, yang kedua dikalibrasi dulu gitu loh. Dikalibrasi bagaimana? Pakai alat yang namanya Expeeder. Harganya 3 juta. Nah, mahal kan? Kalau nggak mau beli, biasanya ada jasa tuh buat kalibrasi layar gitu. Nah, kalau udah kalibrasi, layar udah kalibrasi, terus kemudian layar IPS, HP itu nggak bisa dikalibrasi. Itu contohnya pakai iPhone, IPS sama iPhone IPS biasanya udah langsung sama gitu loh. Biasanya kayak belum ya. Kalau batas roll up kayak gitu sampai mana mas bagiannya? Udah aku upload di VT mas. Layar saya IPS, agak susah kalau pemilihan warna antara di layar laptop dengan di preview HP. Nah, layar laptopnya apa dulu tuh? TN, VA dan lain-lain, banyak sebenarnya. Itu kompleks banget. Sedangkan gini, katakanlah gini. Oke, layar kita sama dengan yang ditampilin di HP kita. Ketika dikirim ke klien, apakah layar dari klien apakah sama? Beda brand HP, beda panel yang dipakai. Katakanlah kita pakai iPhone dengan layar IPS, iPhone XR, iPhone 11 yang memakai layar IPS gitu. Nah, ketika dikirim ke klien, mereka
memakai layar OLED. Nah, beda tuh warnanya, sedikit berbeda gitu dong. Mas ini diupload gak? Nggak diupload. Cuman tadi ada ini sih, ada satu klip diupload paling aku diuploadnya fullnya di YouTube sih. Tapi membership ya. Tadi udah sempat bahas sama teman-teman di sini. Kalau misal mau, ya aku upload di membership. Kalau mau membership. Mas kenapa aku edit pas di zoom ini tuh biar gak pecah? Kalau Ctrl O pecah dia. Ctrl O enggak. Nama YouTube-nya apa? Sama. Sahabat Revisi. @sahabatyoutube.com/@sahabatrevisi. Langsung ketemu tuh. Cuman aku belum setting di situ ya, Nanti aku downloadin dulu semuanya. Nanti aku upload di situ. Jadi upload yang apa namanya? Yang live desain aku masukin di situ. Nggak jadi live ke YouTube. Tadi udah nyoba, Mas. Aku mirroring. Cuman tampilannya aneh. Anehnya kenapa? Ketika aku buka Photoshop, tampilannya kecil banget. Gitu. Kalau pas dibuka di TikTok, karena kan mirroring ya kan. Double stream lah ibaratnya gitu. Double stream. Nah, ketika di YouTube kan aman-aman aja gitu loh. Nah, masalahnya yang pas di TikTok ngelihatnya kurang nyaman gitu. Jadi aku masih memikirkan bagaimana win-win solusinya bagaimana. Ukuran kanvasnya berapa ini, Mas? 1080 x 1350. Besok ya Mas Nablo ya. Mau off stream nih aku. Capek, serius capek. Udah capek. Abis ini tidur, nanti jam 3-an, setengah 4 bangun, sahur, tidur lagi. Gitu ya, ini udah cukup ya. Capek guys, ngantuk banget. Udah oke lah ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku off stream? Guys, setelah begini guys, makasih Bang ilmunya. Sama-sama Mas. Thank you. Tuh, guys, yang lagi belajar Photoshop coba manfaatin ChatGPT tuh, bener tuh. Wah. Bisalah tahun depan jadi tim kreatif. Amin. Tapi kayaknya masih jauh sih. Cuman aminin aja dulu. Manifesting ya kan. Desain Garuda Calling Mas next lawan Bahrain ya. Oke guys. Tutor gimana Mas Ribon? Kayaknya aku cukupkan dulu untuk live malam ini. Terima kasih yang sudah Terima kasih yang sudah mana nih? Terus gak live YouTube Mas? Enggak. Fokus ke TikTok lagi aja. Photoshop itu susah teorinya daripada prakteknya. Iya. Praktek mah gampang. Oh gini. Teorinya aduh pusing. Dan teknik itu banyak banget yang bisa dieksplor. Dan kadang tuh beda teknik
beda teknik menghasilkan output yang sama. Nah itu dia. Jadi jangan ngejudge, misal ada lihat tutorial A caranya kayak gini untuk menghasilkan output B, sedangkan si kreator ini contohnya saya menggunakan metode lain tapi sama-sama outputnya B. Sebenarnya tuh banyak jalan menuju Roma. Peribahasanya kayak gitu. Yang penting tuh outputnya. Ya mas, besok live jam berapa? Aku kalau live jam seginian mas, jam 10, jam 11an lah gitu lah. Praktek sambil belajar teorinya biar enak, betul. Sambil praktek gitu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi besok lagi. Thank you yang semua. Thank you yang sudah join.